Kita ambil dari dia bukan cuma tenaga dan waktunya dia di malam itu, Iya. tapi adalah bagaimana sikap dia yang tanpa rasa terbebani. Iya, dan ikhlas gitu. Orang Jakarta mungkin gak mau tuh begitu. Digedor-gedor kalau Jangan ditibuk sendal lo. sampah, Tibuk sendal lo. Oke, guys. Wis, back sound-nya pas banget tuh ya. Ini podcast pertama kita berdua ya, namanya Bacot. Bahan cerita motor. Yes. Itu. Kenapa namanya bahan cerita motor? Keren aja sih boy. Biar cocok sama Bacot. Yoi. Ini sebenarnya masih berdua masih diskusi soal nama. Kalau gue masih pengen namanya Bacot itu obrolan cerita anak motor, ya kan? Kalau kata Om Gareng bahas cerita motor. Ya, Dua-duanya masuk aja sih. masuk aja sih. Tapi yang pasti mudah-mudahan episode pertama ini bisa diterima dengan baik. Oke. Ya. Kita berdua bakal jadi tuan rumah, Ci. Iya. Jadi host. Jadi pembedah. Jadi pembedah. Jadi yang ketemu orang-orang hebat seputar motor gitu kan. Dan buat episode pertama ini kita bakal ngobrol berdua dulu. Karena memang lagi suasananya lagi susah ya. Lagi musim nona-rona. Rona-rona ini bikin kita semua nggak bisa motoran. Walaupun beberapa masih ada yang bandel. Iya. Terutama Masih ada yang jalan-jalan. anak trail. Anak trail tuh masih masuk-masuk hutan. Iya, karena merasa masuk hutan dia aman gitu. Iya. Padahal kalau main trail kan, ya kita kan juga main kan. Iya. Pasti ke warung. Iya, Sebelum pasti ke warungnya ke mampir. minimarket. Iya. Buka pintu. Iya. Tapi nggak ada helper yang mau bantuin tuh. Nggak ada helper mau bantuin. Lo ya sono. Nggak apa-apa. Di sini kita nggak cuma bahas masalah off-road. Ya. Ya, kita bahas semua general motor. Nanti ada tema-tema tiap episodenya ya. Apa aja. Bareng gue dari Sinatria. Dan gue Wisnu Gareng. Yes. Dan kita berdua di episode pertama Bacot akan ngebahas soal apa sih bedanya adventure sama off-road. Yes. Iya. Itu dia. Itu dia. Perspektif banyakan teman-teman di motor, adventure itu jalur-jalur yang raw. Yang Iya kan? ekstrim gitu Yang ya. ekstrim. Iya. Bukan aspal gitu Iya. kan. Menurut gue enggak. Nah. Dan menurut dari bahasanya juga bukan. Bukan ya. Karena sebenarnya adventure itu kan Petualangan. Ya kan? Makanya ada petualangan cinta kan. Wih. Si petualang cinta. Apa lu masih hutan kan? Adventurous. Makanya ada petualang cinta. Iya, Artinya iya, gitu. iya. Dia seneng membara kalau menurut gue sih itu. Iya. Jadi dia mengenal satu perempuan ke perempuan lain atau satu cowok ke cowok lain, tentu kalau dalam pengertian cinta gitu. Nah, Walaupun banyak anak motor yang sebenarnya dia petualang cinta, tapi menggunakan motor buat alasan. Iya. Iya betul boy. Alasan biar dapat izin. Iya betul. Itu yang rusak anak motor jadinya ya. Yang jadi akhirnya susah dapat izin gitu kan. Iya. Dia touring. Alasannya sama kita, Alasannya sama kita. tapi dicek nggak sama kita. Terus ngelarang-ngelarang kita postingnya nggak? Touringnya 2 hari. 2 hari. Tapi pulang ke izin dari rumahnya 3 hari. 3 hari. Sampai seminggu kadang malah. Terus kita dilarang posting boy. Dia yang nyari perkara, kita disuruh nggak boleh Kalau posting. ketahuan kita yang diteleponin. Iya, kita diteleponin. Bro, bilangin bro, gue lagi sama lu gitu ya. Jadi niat jahat banget itu. Iya. Tapi sebenarnya petualang itu kan, petualangan ini bisa apapun kan, nggak harus motor. Nggak harus sebenarnya motor. kan. Nggak harus Naik motor. gunung. Naik gunung. Jelajah rimba Iya. gitu ya, banyak banget. Jadi sesuatu yang baru menurut individu dan dia ingin mengetahui lebih dalam tentang sesuatu yang baru, itulah petualang. Petualang ya. Nah kalau spesifik ngomongin di motor gitu ya, sebenarnya adventure itu adventure ride ya. Adventure ride. Sebenarnya gambaran yang paling paling real lah. Itu sebenarnya kayak apa sih? Kayak gini. Apa kita misalnya naik motor dari rumah ke Indomart? Ya Itu enggak. bisa dibilang berpetualang Indomartnya, tapi Indomart yang di Jonggol. Di Jonggol. Oh ya petualang dia. Petualang, Karena ya? selama ini mungkin dia cuman dari rumahnya ke Indomart yang dekat-dekat Ujung gitu gang. kan. Iya. Cuma 5 kilo di Iya. atas segitu. Tiba-tiba dia keluar, wah gue cuma mau ke Jonggol. Wah dia sedang beradventure tuh. Iya. Ya, karena di situ dia ketemu sama orang-orang, sama lalu lintas, sama pedagang, sama apapun yang mungkin baru karena dia biasanya cuma 5 kilo doang. Dia sedang beradventure tuh. Intinya berarti adventure ride itu Keluar dari kebiasaan. explore hal baru, Explore hal baru. jalur Berani, baru, jalur baru. Iya. Apapun itu, mau Apapun aspal, itu. mau Iya. off-road, Apapun itu. Oke. Jadi Menarik. beda sama off-road kan? Heeh. Kalau tadi kan tanya kemudian ada off-road. Kalau off-road pasti Iya, iya, iya. 100% on road. On road ya. Iya.
Itu berarti ya off-road Ya, kan? off-road. Off-road. Karena kan road itu jalan kan. Jalan itu kan identik dengan jalan yang biasanya orang nyebut jalan itu kan kalau udah Infrastruktur. bagus gitu Infrastruktur kan. lah ya. Infrastruktur gitu ya. Fasilitas lah, Fasilitas, privilege iya, lah ya. iya. Tapi begitu kita meninggalkan jalan utama itu, masuk ke jalan-jalan yang berbatu atau jalan yang bahkan berlumpur, itulah off-road ya. Ya. Karena umumnya jalan-jalan berbatu atau yang masih permukaannya tanah atau gravel atau berbatu dianggap belum memiliki nilai ekonomis, baik oleh pemerintah maupun baru dianggap oleh penduduk setempat aja punya nilai ekonomis karena menuju ladangnya segala macam. Hanya untuk menunjang aktivitasnya dia aja ya. Nah, sementara kalau oleh pemerintah mungkin belum. Nah, off-road lewat situ tuh. Iya. Tapi apakah off-road kemudian jadi adventure? Belum tentu, Boy. Iya. Kalau di tiap hari lewat situ. Oh gitu ya, bisa Ya, gitu iya. ya. Kita tiap hari tiap minggu kita ke Cisadon gitu. Iya. Udah nggak adventure, Boy. Iya, Lu makanya. tahu lubangnya di mana, jalur yang mana yang lu Nah itu pilih. yang kadang juga suka bikin keder kan. Itu bukan adventure. Oh kita mau main off-road Iya. kemana? Cisadon gitu kan. Nyampe sana di tengah jalur ketemu tuh motor Iya kan? Motor-motor metik, iya, motor kan? metik. Boncengan lagi. Iya kan? Bawa karung lagi. Bawa karung. sebenarnya, Dia nggak adventure. Sementara kita Iya. pakai baju lengkap. Dia udah enggak. Dia ya? udah nggak adventure. Tapi buat Kita juga kalau kita berkali-kali kita udah nggak adventure Iya, ke situ. adventure, ya. Kita cuma menghilangkan rasa kangen kita. Itu daily berarti. Udah jadi Berarti rutin. waktu itu ada gue sempat diceritain ya, nggak dengar langsung diceritain bahwa ada yang bilang perjalanan menuju satu tempat itu monoton. Itu lu setuju nggak berarti? Setuju. Setuju ya? Setuju. Ada benernya berarti ya? Bener. Iya, berarti sebenarnya adventure itu lu harus menantang diri lu terus-terusan buat Mencari yang baru, Cari yang baru walaupun lagi. menempuh titik yang sama. Agar tidak walaupun monoton. tujuan yang sama tapi jalurnya baru. Iya. Kayak gini deh. Orang yang kantoran, kayak gue juga dulu waktu masih ngantor gitu. Gue punya 4 rute untuk menuju kantor. Oke. Baik buat pulang maupun Berangkat. Iya. Biar nggak monoton. Ada yang paling cepat. Ya ada yang lebih jauh tapi cepat, ada yang dekat tapi macet. Iya. Kayak gitu Terus kan. ada yang mampir ke Ada yang tempat mampir- siapa dulu. Iya, tempat siapa dulu gitu kan. Jadi ya buat gue sih ke kantor aja bisa gue jadiin adventure, Boy. Berarti kalau kita bicara adventure, jarak, waktu tempuh, tantangan di jalan yang kita temuin itu relatif berarti jadinya ya. Relatif. Udah nggak harus adventure tuh harus ekstrim, harus lo mempertaruhkan nyawa misalnya, Ya, ambil enggak. risiko gitu ya. Ya, Enggak ya. enggak. Intinya adalah itu hal baru yang lo coba. Gitu. Iya. Kayak sahabat kita lah, Iya. Kang JJ. Iya. Dia adventure. Iya. Setiap hari dia adventure. Karena hanya sedikit jalan yang pernah dia rasakan tuh yang dilewati tuh. Nah, berarti kalau kayak gitu sebenarnya challenge atau tantangan ketika lo ingin berpetualang, beradventure itu apa sih, Om? Yang bisa dikategoriin ini adventure nih gitu. Nih, Kalau enggak kan kita jadinya bias tuh antara adventure atau sebenarnya kita cuma pengen motoran doang gitu kan. nah, Ada nggak bedanya anak Ada. misalnya touring gitu kan? ada. Gue pengen touring ke sana. Udah pernah Ke belum? Jakarta Bandung misalnya. Kalau Lewat itu puncak. pertama berarti itu bisa Itu jadi adventure. Adventure. Selama ini lo jonggol gitu. Iya. Emang ada lewat jalan puncak? Ya ada. Gue nggak tahu. Berarti Gue mau kita lewat nggak usah puncak. nyari Buat jalur. dia adventure kita enggak. Kita nggak usah nyari jalur susah-susah dong. Nggak usah nyari jalur susah. Kita ke misalnya ke Bogor deh, nggak usah jauh-jauh ya. Dari BSD ke Bogor naik motor. Iya. Ini adventure-nya challenging banget, Om. Lewat tol. Oh iya itu hebat. Lawan arah lagi. Cuman ada di Gimana sini ya? doang tuh. Iya kan? Itu adventure asli tuh. Adventure ya? Itu cuman dia doang yang bisa Iya, ngelakuin. Itu sih sadis itu kalau menurut Berarti gua. sebenarnya adventure itu Ya hal se- di luar rutinitas pokoknya. sebebas itu. Sebebas ya? itu. Sebebas itu. Sebebas Ya. itu. Berarti semua orang punya kesempatan yang sama untuk Iya. berpetualang. Iya, ya. jadi menurut gue nggak melulu yang harus ke pelosok segala macam untuk bisa dikatakan adventure. Gue pernah adventure, Boy, di Jakarta, Boy. Gue nantang temen gue, 2 orang bertiga sama gue bener-bener adventure. Jadi gue harus keluar sebuah kampung yang punya 1000 gang untuk 1 kilo. Jadi kayak labirin tuh kampung. Ada di Kemayoran, Boy. Kemayoran tuh. Kemayoran. Gue ajak adventure ya, Boy. Di Itu ada yang masuk ke dapur Sumur rumah. Batu situ. Ya, sedekat-dekat Sumur Batu, betul. Gokil. Itu sih emang Iya kan? gangnya panjang banget tuh sampai Iya. Cempaka Putih nyambung. Iya, tuh. makanya, Boy. Jadi udah nyasar, Satu Boy. lagi tembus ke Sunter. Iya, ada yang ke Sunter, ada yang tembusnya nanti ke Garuda, Iya, keluarnya nggak ketemu Iya, dia, iya. jalan kayak gitu. Nah, di situ gue kasih tahu temen gue tuh 2, bahwa lu sebenarnya lagi adventure. Iya. Dapat apa lu? Gila, gue masuk ke dapurnya orang, ternyata emang itu jalanan. Gue pikir nggak boleh. Terus gue masuk lagi, kata dia ada yang
di tempat WC yang jejer gitu. Wah, gue udah panik karena ada orang bawa ember, bawa gayung di situ keluar. Dia bilang boleh. Ternyata emang itu jalan buat motor walaupun kecil. Nah, dia sedang adventure. Tapi masuk akal sih, karena kayak kita tahun lalu kan kita nih berdua bareng sama teman-teman kita, Dona juga ikutan gitu ya. Kita beradventure ke Himalaya. Jauh tuh. Bagian India gitu kan. Wah, buat kita itu sesuatu banget kan. Itu pengalaman yang wah berkesan banget deh. Tapi buat masyarakat sekitar yang tiap hari lewat jalan situ, ya dia biasa aja. Udah bukan adventure bukan berarti adventure. Ya. Mungkin ke Jakarta buat dia adventure. Dia jalan-jalan di mall Jakarta, dia adventure lagi dia. Iya. Nah, itu kurang lebih gambaran adventure ya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kenapa orang selalu tertarik sama hal-hal seperti itu? Apa sih sebenarnya candunya dari adventure itu? Karena kan begitu banyak nih dan kayak kesini-sini makin ngetren nih adventure gitu kan. Terus makin banyak orang yang solo riding keliling dunia gitu kan. Atau dia explore Indonesia gitu. Macam-macam, ada yang naik sepeda, ada yang pakai Vespa. Jalan kaki ada? Ada jalan kaki boy. Yang jalan kaki ada, yang naik kano. Itu jalan kaki bukan cuma yang mau protes ke istana gitu-gitu ya? Jalan kaki dari mana gitu? Ya ada aja lah, ada. Jadi banyak banget hal yang membuat orang ingin beradventure, tidak terpaku menurut gua hanya karena dia misalkan nggak punya motor, terus dia nggak bisa adventure. Enggak. Dia pakai kursi roda juga menurut gua dia bisa adventure. Kan ada tuh teman biker, lady biker dari kalau nggak salah dari Sumatera. Itu dia karena kecintaannya terhadap petualangan, dia ini disabel. Dia disabel. Jadi karena bapaknya seorang mekanik, dibuatkanlah motor yang memungkinkan dia bisa berkendara walaupun motor dimodifikasi jadi ada 3 gitu rodanya. Dan dia cewek sendirian boy. Udah mana aja tuh dia? Seluruh Indonesia dia. Udah seluruh Indonesia. Kalah kita ya? Kalah kan. Ya perempuan dia itu perempuan, terus disabel loh. Punya keterbatasan. Nah itu apa sih yang kalau gue pernah tanya sama dia, apa yang dicari? Jadi dia tuh selalu senang ketika mendapati hal-hal baru, termasuk misalkan ketika dia harus tidur di pinggir hutan sendirian. Hal baru kayak gitu. Jadi candu itu boy. Itu jadi candu. Berarti ada unsur tantangan ya kan? Challenge itu kan. Sesuatu lu nyoba sesuatu, balik lagi nyoba sesuatu yang baru dan itu menantang. Ketika 2-3 kali adrenalin lu bisa memacu hal-hal yang misalnya termasuk indera kita ya. Panca indera kita gitu yang biasanya mungkin dalam rutinitas sehari-hari yang kita pakai cuma ya udah selewatan doang gitu kan. Kupingnya dipakai bu. Nggak berita. Kupingnya nggak dipakai kalau sehari-hari. Mendengar gibahan orang gitu ya. Nah, kalau di adventure itu gue menilai memang punya candu. Jadi kan dari awal tadi kita bicara bahwa adventure adalah menghilangkan rutinitas, keluar dari rutinitas. Nah, ketika satu jalur yang tadi tidak biasa dia lewati 2 kali 3 kali menjadi hal biasa, lalu tantangannya buat dia sudah tidak ada lagi, dia akan naik ke level yang lebih tinggi. Jadi nggak salah tuh kalau misalkan teman-teman yang suka adventure lama-lama dibilang lewatnya jalur bejat. Dan nggak bisa disalahin juga dia. Lalu karena buat dia apa yang udah dia sering lewatin udah biasa. Jadi harus naik lagi tantangannya. Sampai akhirnya nanti turun grafiknya. Nah kalau yang terlalu cepat bosan ini yang repot. Dalam setahun dari pertama kali nggak main trail misalkan, main motor adventure gitu, dalam setahun dia sudah sampai yang ekstrim. Besoknya dia nggak main motor lagi bisa. Udah kelar gitu ya. Karena nggak punya teman lagi. Udah. Itu kayak misalnya penerjun gitu ya. Dia terjun dari ketinggian berapa? 30.000 kaki biasanya. 13.000 ya? 13.000 biasanya kan? 13.000 ya. Terus dia mungkin para layang, terus habis itu dia free dive gitu kan. Lama-lama dari stratosfer dia loncatnya. Nah itu dia si Felix. Felix Burkman. Emang harus segitu ya, harus naik terus ya. Harus naik. Ya manusia nggak pernah ada puasnya. Nah, yang penting sekarang yang perlu buat anak motor adalah menjaga agar tidak cepat bosen. Jadi levelnya nggak naik, karena bahaya juga kalau grafiknya langsung diginiin, langsung ditinggiin, itu nanti jatuh susah lagi dia mulai. Covid ini juga ya. Iya. Kita harus melandai. Dia melandai aja, iya, benar. Benar. Iya, sama kayak bisnis juga, sama kayak bisnis. Kurva yang terlalu tinggi, pas jatuh itu susah. Jadi kalau stabil, misalkan besok mainnya di Hambalang, turun lagi ke Cioray,
gitu. Besoknya Ciorai lagi, terus bosen Ciorai naikin Hambalang lagi. Nah, jangka panjangnya oh boleh deh yang lebih tinggi lagi, tapi terus turun lagi ke Ciorai gitu. Harus diulang-ulang kayak gitu terus. Jangan lama-lama ke Halimun. Ya kan, jalur yang susah banget. Abis pulang dari situ kan kayak 3 bulan nggak mau motoran lu kan. 3 bulan nggak mau motoran. Cukup gitu. Udah cukup gitu karena capek, yang paling capek udah Itu dirasakan. antara bosan sama kapok beda tipis Ah, gitu ya. bosan sama kapok beda tipis. Oke, berarti kalau misalnya adventure itu memang harus ada candunya. Iya, Berarti ini pilihan kan. pilihan. Pilihan tiap orang nyamannya di mana. Betul. Ya kan walaupun kita meninggalkan zona nyaman tapi kan semua punya batas masing-masing kan. Yes. Mungkin yang sukanya Vespaan Ya, Vespa ternyata lah. bisa challenging juga, bisa naikin adrenalin juga. Oh, kan? bisa. Kawan kita Fatir, Mm-mm. ya kan dari Iya. Jakarta ke Prambanan Mm-mm. bolak-balik sendirian, Mm-mm. mogok-mogok segala macam sampai Mogok. akhirnya di towing Iya. kan sendirian dia. Iya. Si Singit tuh. Sincek lebih gila lagi Iya. dari Medan sampai Bali pakai Yoi. Vespa. Abangnya lebih gila lagi. Itu adventure ya. Iya. Nggak harus lo pakai motor CC gede. Enggak mesti. Terus apa namanya dengan perlengkapan yang gimana-gimana. Ya, enggak Harus ya. enggak. Sesuaiin aja. Sesuaiin sama aja. kebutuhannya ya. Betul. Jadi gini, sebenarnya bahasannya agak beda sedikit nih daripada adventure. Ini kalau sistem safety, manusia tuh selalu melebihi dari kadar safety yang ada di dirinya. Iya. Itu pasti. Sekarang Pasti gini, akan lu sekarang pakai helm beyond cetok, the limit gitu iya, ya. lu dikasih helm cetok Iya, yang biasa, iya. lu speed nggak berani kencang. Begitu jadi Kevlar, Iya. merasa punya daya yang kuat kayak Heroes, itu tambahin kecepatan. Iya. Padahal helm itu cuma satu instrumen ya. Iya, seperti Buat itu. safety kan. Iya, sama kita main trail. Badan lu bukan di kepala doang. Iya. Sama main trail, begitu lu pakai sepatu yang, CD, Iya. ya nggak, body protector yang keren segala macam. Iya. Wah, apaan juga lu Iya. lepat nih, begitu telanjangin pakai sendal jepit, cobain, Iya. ya kan? Gede-gede. Pasti nggak berani. Jadi kadang menjadi bumerang juga ketika sistem keselamatan yang dipakai anak motor itu justru meningkatkan rasa percaya diri ya. Percaya diri. Terlalu over, nah itu jangan juga sebenarnya sih. Gitu. Nah di adventure perlu boy alat-alat itu, karena kan adventure umumnya kita jalan ke tempat-tempat yang baru yang kita nggak tahu rumah sakitnya jauh apa enggak, Iya. ya kan kalau Nah, kita jatuh di situ. Itu bahasan yang menarik juga Om. Kita ngomongin adventure, ngomongin olahraga yang ekstrim ya. Mm-mm. Itu kan ada risiko. Hmm. Dan risiko itu kan yang sebenarnya nge-trigger adrenalin kita kan. Iya. Sehingga hormon-hormon itu bekerja dan kita Iya. merasa wah Iya. gitu kan, ya kan nggak ngantuk kalau bawa motor gitu kan karena bisa nikung-nikung dengan jalur yang mantep gitu. Dia nggak pernah terprediksi ya kan? Cuy, ada apa yang nongol depan Iya. bodo amat deh. Iya. Kan? Kayak dia kan pengen mau nabrak kijang gitu dia. Jangan ikutin ya. Nah, sebenarnya ngukur ini juga menurut gua ada banyak perspektif Heeh. di kalangan anak motor juga Iya. cinta adventure gitu ya, adventure ride. Ada yang wah modal nekat aja deh, berangkat pocket Heeh. tarsok gitu kayak Oh. bukan tarsok ya, tapi gimana ntar? Iya ya bentar ya. Tapi sebenarnya apakah memang itu hal yang benar buat dijalanin gimana entar, atau sebetulnya di balik gimana entar itu kita udah bisa ngukur. Kita ngukur batas kemampuan diri kita ngukur kondisi tempat yang kita datengin, tapi artinya semua terukur gitu kan. Kita ngukur logistik misalnya kan konyol juga, misalnya Ya. kita masuk Kalimun, Ya. ya kan, tanpa logistik yang ada Heeh. kita nyusahin orang, ya kan, Ya. kejebak, kehabisan tenaga, motor kita juga rusak, Ya. kelar, dan pengalamannya jadi hilang. Ya kalau itu persiapan ya. Gak usah jauh-jauh sih kalau gue. Orang sekarang kalau mau keluar rumah ngeliat isi baterai di handphone aja sebenarnya dia udah bisa mikir tuh, perlu bawa kabel, bawa power bank apa enggak, nih baterai tinggal segini gitu. Maksudnya naik motor dia nggak pikirin itu sih. Iya, Duit di kantong berapa, motor belum ganti oli. contoh simpel. Ini suatu simple. Mau jalan sekarang aja ngeliat baterai dulu, perlu bawa power bank atau bawa kabel charger nggak? Ya kalau bawa motor lebih Apalagi Bawa urusan adventure, kan. iya. Walaupun lu cuma ke Indomaret yang ada di Jonggol, biar. tapi lu pikirin tuh, lu bawa STNK atau enggak, Iya. di situ ada razia Iya. atau enggak, minimal pikirin. Kalau Iya. enggak kan konyol jadinya. Ya nyusahin orang juga. Iya. Gitu. Karena ntar orang rumah harus nganterin STNK-nya kena Betul. razia gitu kan. Ada satu lagi, kita bermotoran tuh membawa hal baik dari rumah ke tempat yang ingin kita tuju atau kita lalui. Jadi membawa hal baik, bukan bawa hal buruk. Jadi kalau kita
jalan, kemudian cara tidak langsung merepotkan orang atau teman atau apa sih orang yang kita kenal di jalan. Menurut gue kita udah melupakan satu sisi bahwa bermotor itu menularkan kebaikan, membawa kebaikan. Harus ada misi. Iya. Karena anak motor itu kan jiwanya yang pindah, beda sama orang naik mobil kan. Anak motor itu pindahin jiwa gitu. Jadi kalau jiwa yang baik dipindahkan ke banyak tempat, lalu berbuat baik di banyak tempat, itulah kenapa anak motor solidaritasnya tinggi karena kebaikan yang dibawa. Gitu. Berarti sebenarnya adventure itu punya banyak nilai juga ya. Banyak nilai. Banyak filosofinya. Iya, dia bisa mengajarkan hal baik yang dia miliki di tempat-tempat baru yang ditemui. Itu yang paling baik. Dan kita juga Bisa belajar. belajar juga. Lalu kita kasih tahu lagi ke tempat yang lain bahwa di sana ada yang hidupnya begini dan itu yang gue lakukan. Dan terciptalah kebudayaan. Iya, cipta kebudayaan. Itu dia, seluas itu sebenarnya adventure, ya kan? Jadi adventure bukan sekedar cuma gaya-gayaan, Buat gaya-gayaan, sosokan, bukan sosokan. sesuatu yang semua orang bisa nikmati, Bisa semua orang. bisa mengalami. Even dengan keterbatasan diri orang masih bisa adventure. Gokil sih. Jadi nggak ada yang bisa terlalu disombongkan dari sebuah petualangan. Selain lu boleh sombong karena lu telah berbuat baik dan memberikan kebaikan kepada orang. Itu boleh lu sombongin agar menularkan kepada orang-orang lain agar berlaku yang sama lu. Dan kalau jumlahnya masif, berarti banyak banget kan kebaikan-kebaikan di itu. Selebihnya ya jangan. Sebenarnya mungkin inspiring ya. Inspiring. Jadi menginspirasi orang. Gitu Betul. Kan? Bahwa sebenarnya kita selalu bisa memberi sesuatu. Ya, Walaupun pada akhirnya juga terima. Karena ini yang kadang buat gue pribadi nih jadi pertanyaan besar gitu. Kita berpetualang, entah naik gunung, entah kita adventurean gitu ya, naik motor gitu, atau off-road gitu ya, kita enduroan, masuk ke kampung kemana-mana gitu. Pertanyaan terbesarnya, kita ngasih apa sih? ya, Iya kan? Karena pada akhirnya kita yang menerima, ya, kita yang ambil dari kita yang iya kita betul, dari sekitar kita. betul. Lebih banyak gitu yang kita ambil dari apa yang kita kasih ya. Dari apa yang kita kasih. Sebenarnya tempat-tempat itu yang kita serap itu cuma Iya. kita lewatin doang. Ya, paling kita memberikan beberapa cerita aja kan ke orang-orang yang kita temui. Kalau kita mampir. Kalau kita mampir. Iya, kita ngobrol dan kalau kita ngobrol di situ pasti kita yang ngajak ngobrol, kita yang banyak nanya. Banyak nanya. Di sini ada apa, Pak? Iya. Kalau kesana kemana? Iya, Tapi kita ya iya benar, sedikit yang kita kasih. Gitu. Iya. Jadi itu kayak Iya. personal banget ya sebenarnya. benar. Nah itu juga tuh betul tuh. Iya. Itu penting tuh, itu penting tuh yang diomongin tuh. Jadi sebenarnya emang banyak yang kita ambil loh dari adventure loh. Iya. Banyak yang kita ambil. Jadi kalau kita nggak bisa ngasih sedikit, buat gue sih kacau ya. Terus masih sombong. Masih sombong gitu ya. Waduh. Jangan deh. Ya benar, kita tersesat ketemu orang, kita sampai dikasih makan loh ya. Iya. Tengah malam kita dikasih tempat buat tidur kalau kita mau tidur di situ ya. Kita ketok rumah yang memang warung, cuman sudah nggak beroperasi. Iya. Terus dia harus nyalain kompor. Masakin buat kita. Dia seadanya piring yang dia punya keluar karena kita ada beberapa orang. Dan dia nggak, Walaupun kita bayar. Iya, walaupun kita bayar. Iya, itu ya harusnya bayar lebih ya gitu iya, ya. bukan sesuatu Dia nggak melebihkan lagi kan. Iya. Gitu. Malah kemudian dia nawarkan kita karena waktu itu harinya hujan. Tuan rumah yang servis warung itu ngasih kita. Jadi banyak banget loh yang mereka beri. Sebenarnya kita belajar. Yang kita ambil dari dia bukan cuma tenaga dan waktunya dia di malam itu. Iya. Tapi adalah bagaimana sikap dia yang tanpa rasa terbebani. Iya, Pada dan kita. ikhlas gitu. Orang Jakarta mungkin gak mau tuh begitu. Ini gedor-gedor kalau Yang ada ditibuk sendal lo. Apa? Tibuk sendal lo. Itu ya, adventure menarik sekali ya. Menarik banget. Jadi makanya kalau gue lihat sekarang di komunitas motor di Indonesia ya umumnya itu adventure berkembang boy di 2 tahun terakhir boy. Iya. Tinggi boy. Semakin berkembang ya. Iya. Dan Indonesia termasuk negara yang dilihat oleh biker-biker asing sebagai tempat paling ideal untuk adventure. Iya. Karena banyak hal baru yang dia temuin. Jadi temen gue yang dari Rusia, waktu itu sebentar ke sini, terus begitu dia balik, dia rindu. Akhirnya dia jalan lagi, terus dia kemana-mana. Iya, iya. Tadi cuma Sumatera, dia pikir Sumatera, Jawa, Bali, lalu Timor Leste, turun ke Australia. Itu kan rutenya orang. Iya. Itu juga sebenarnya jadi pertanyaan besar tuh. Indonesia dengan segala potensinya
terus anak motornya buset, anak motornya mungkin 200 juta orang mungkin punya motor semua Iya, kali, iya, ya benar, kan? benar. Dari yang masih piik-piik baru Iya. belajar Iya. jalan udah naik motor Iya. bonceng. Ada anak motor, ada motoris sih boy, ada beda ya. Iya. Dia motor. Bener-bener. Ada Tapi motor, ada dari motoris. semua itu gitu kan, dengan potensi kita, kenapa Indonesia kesannya nih kalau gue lihat Hmm. agak ketinggalan nih sama Malaysia sama Thailand. Oh ya betul, pasti. Untuk kaitannya sama adventure ya, Ya, adventure ride terutama. ya. Ekonomi boy. Nah, Ekonomi, lalu juga harga motor untuk motor-motor yang besar yang memungkinkan untuk perjalanan jauh lebih nyaman gitu ya, lebih masuk akal lah kita bawa. Itu kan harganya di Indonesia mahal banget Iya, dibandingin sama pajaknya tinggi. belum lagi juga rata-rata dari ekonomi di kita kan beda sama di sana. Jadi kita sangat ketinggalan. Gini aja, di Thailand, di Malaysia, Singapura itu sudah menggunakan motor-motor big bike adventure untuk keperluan yang benar-benar motor itu diciptakan gitu. Iya. Jadi di area-area yang raw banget. Nah, sementara kalau di kita kan masih di banyak yang di aspal. iya. Yang Ada di beberapa. row odong-odong. Iya, yang di raw odong-odong gitu kan. Yang di raw Kasih odong-odong bingung. gitu. Iya. Gitu. Jadi ya kan masuk akal juga gitu, motor harganya sampai 1 M. Iya. Orang bule yang bisa beli motor yang sama pakai di Indonesia, kita ajak seperti dia kalau dia main motor itu di Jerman, beda loh. Mahal motor saya memang di Indonesia, tapi kalau di Jerman saya pakai motor saya yang beli di Jerman saya pakai. Beda-beda banget. Beda. Ya misalnya ada satu brand lah ya. Di sini harga mungkin kalau secondnya aja masih di atas gope. Iya. Itu gue di Belanda teman gue beli itu cuma 7.000, berarti sekitar 40 ya 100 Iya, juta. 1 juta Iya. nggak nyampe. Di sini bisa 4 kali lipat. Iya. Jadi nggak masuk akal. Belum harga komponennya nih, belum termasuk harga komponen. Sana juga harga komponen murah kan. Sana murah, sini kan mahal gitu kan. Kalau bawa motor-motor kayak gitu resiko jatuh kan tinggi. Itu boy. Ada yang penting-penting lagi Om buat teman-teman mungkin yang lagi mikir-mikir terutama mungkin anak-anak motor yang mereka tuh bertanya-tanya sebenarnya adventure itu kayak gimana sih dan apa sih langkah pertama gue untuk bisa jadi adventure ride gitu. Ya seperti yang awal gue bilang, lu harus berani keluar dari rute-rute yang sudah lazim lu gunakan atau bahkan lu ketahui dari baik perjalanan lu yang pertama yang kemudian diikuti oleh perjalanan-perjalanan teman-teman lu. Itu sih. Dimulai dari situ aja dulu, keluar dari rute yang nggak biasa. Dan ini kan outdoor dan udah mulai hujan. Jadi kita sudahi dulu episode pertama kita ya. cabut. Kita ketemu lagi di bacot berikutnya. Jangan lupa di like, share, Yes. komen dan subscribe. Bye. Bye.